sama keluarga lah gitu ya, pengen nyenengin gitu, pengen sebenarnya banyak banget pengen mencukupi semuanya. Terus dengan berjalannya waktu ataupun kita sudah lama di perantauan, tentunya usia kita semakin berkurang, tapi angkanya semakin bertambah, nilainya semakin berkurang gitu maksudnya ya kan. Jadi kita memikirkan ke rumah tangga teman-teman, itu ke rumah tangga, omah-omah gitu kan. Terus akhirnya kita pasti punya harapan seperti menikah, dan setelah menikah kita harus memikirkan apa, pengen punya rumah, pengen punya yang lainnya, itu sudah difikirkan waktu di perantauan gitu. Makanya saya jalan 7 tahun itu kita sudah mempunyai agenda untuk ke masa depan gitu. Jadi kita selalu membahas sebuah pernikahan itu sama suami ya. Waktu itu kita sudah beneran klik gitu, sudah bismillah gitu ya, ini menjadi jodohku gitu. Jadi sudah memikirkan rencana saya, keinginan saya dan keinginan suami seperti apa, kita jadikan satu. Karena apa? Kita menikahi dua pikiran ya kan, dan dua kepribadian yang berbeda. Jadi kalau kita nggak dari awal pas kita sudah mempunyai keinginan dan sudah cocok, kita terbuka apa aja, itu akan kesulitan nantinya kalau pas hari hanya gitu ya kan. Jadi penting banget ini untuk yang LDR, kita harus membahas apa kedepannya yang kalian penginkan untuk kalian dan pasangan gitu. Jadi kalau oke, dia akan maju, kalau nggak setuju dengan rencana kita akan mundur. Kayaknya di pernikahan ya kan, pernikahan itu alhamdulillah dilancarkan, dan belum itu ya, belum bisa lega juga gitu. Maksudnya kan setelah itu pasti banyak banget yang kita hadapi. Kita punya keluarga baru, kita membangun keluarga kecil kita, terus kita mencari sesuap nasi untuk keluarga kecil kita mau ngapain gitu. Itu juga banyak banget menguras tenaga, pikiran juga, mau usaha apa dan sebagainya. Dan waktu itu ke YouTube, ya, ke YouTube aja. Terus sebenarnya suamiku tuh sudah beli alat-alat, yaitu seperti apa, contohnya itu seperti dia tuh senang di bidang perfotoan seperti itu teman-teman. Jadi sudah memikirkan itu. Nah, tapi belum terjun ke situ. Bahkan kita sudah mau ngapain ya nanti gitu. Sempet juga di rumah tuh kayak ribut gitu, ributnya tuh nggak ribut yang gede gitu, nggak ribut ya karena apa ya, ya biasalah suami istri kan, kita harus memikirkan ke depannya nanti kalau punya anak gini 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 gitu. Makanya kenapa juga kalau dibilang saat itu pengen anak, pasti pengen setelah nikah itu langsung punya anak. Tapi di sisi lain, saya saat itu nggak tahu ini semua pikiran wanita atau enggak, itu saya, jadi untuk saya pengalaman pribadi ya, yang ke luar negeri terus di rumah gimana usaha itu beda banget kalau kita merantau teman-teman. Jadi salut banget sama orang-orang yang di Indonesia sudah merintis apapun itu dari nol ya, tapi salut juga sama yang di luar negeri karena dia di sini juga dimanapun itu kita jauh dari keluarga, terus pekerjaannya, terus penyesuaiannya, bahasa dan semuanya itu ya, cuman beda tempat aja kan, beda yang dirasakan, jadi sama-sama berjuang gitu. Tapi karena kita menetapnya tuh di rumah di Indonesia ya kan, kita juga harus mempelajari gimana di Indonesia gitu. Jadi untuk yang di luar negeri, yang masih merantau, yang masih dapat gaji yang gede gitu, kalau kalian mau usaha, ini buat saya sendiri juga gitu, jangan lupa uang itu beneran disimpan. Nah setelah itu kalau sudah tahu di mana produksi, apa namanya, grosir ataupun tujuan yang mau kalian untuk usaha itu ngambilnya, sudah tahu di mana itu baru kita action kayak gitu ya. Karena saat itu waktu itu ada modal, terus belum ada teman atau orang-orang yang di Indonesia sudah bergelut gitu, kita ngambilnya di mana nggak tahu, kita juga kebingungan gitu loh.
juga kebingungan, dan akhirnya sambil itu semuanya berjalannya waktu, kalau sudah seperti itu kita tahu dan kita memang benar banget dimanapun kita itu temen itu berpengaruh ya, apalagi temen yang usaha, temen yang apa, pokoknya segala macam lah yang baik-baik itu berpengaruhnya juga baik, yang enggak itu juga berpengaruhnya juga begitulah sebaliknya gitu. Jadi semoga usaha kita kali ini dan niat kita untuk mencari nasi ya guys, untuk mencari kehidupan ke depannya, untuk membiayai hidup dan sebagainya itu semoga dilancarkan. Jadi buat teman-teman semuanya, nggak kalian nggak sendiri yang lagi berjuang, jadi saya juga berjuang, kita saling support ya. Dan katanya itu saya mendengar dari YouTube juga, orang yang kasih motivasi itu, kita yang pertama kita harus menyenangi apa pekerjaan itu, apa hobi itu yang mau kita kerjakan itu, gelut itu kita harus paham ya, harus senang, harus paham, konsisten, sabar, terus berusaha, yaitu ya sebenarnya seperti itu sih gitu loh. Dan yang penting juga kita harus tahu perkembangan, jadi kita harus tahu gimana geraknya gitu, nggak cuman di situ-situ aja gitu, tapi prakteknya itu yang susah teman-teman. Gitu. Jadi semoga apa yang kita inginkan dengan niat baik, niat hati kita yang baik untuk bisa cukup semuanya gitu, bisa ngasih orang tua, bisa ngajak seneng orang tua dan sebagainya, itu semoga diijabah ya teman-teman ya. Dan nggak bisa berkata-kata lagi, yang terpenting kita harus membangun semangat dan menjaga diri kita dari hal-hal yang nggak baik. Ini ada kesempatan yang baik, saya dikasih kesempatan ini untuk suami saya kesini, jadi terpenting waktu itu saya pengen gemuk ya kan, tapi standar gemuk saya itu nggak bisa gemuk banget, dan saya juga nggak pengen gemuk banget sih, tapi menurut aku ini sudah lumayan berisi, dan saya juga lumayan ada welut. Sebenarnya nggak juga pengen welut, cuman agak apa kayak pahanya besar gitu loh, agak agak ada besarnya gitu, nggak kecil, terus pipinya sudah ada dagingnya gitu, kayak tangan-tangan gini aku pengen ya kayak gini, ada pengen lebih lagi sedikit aja, sedikit lagi sampai 50 mungkin ya, ini berapa saya nggak tahu juga, tapi kayaknya saya sudah mengalami penambahan ya. Seperti itu, kalau nggak stres pokoknya bisa stabil meskipun makannya itu, dan makan juga harus diatur, makan buah sayur, minum, pikiran seneng gitu teman-teman. Kalau cuman makan aja pikiran susah, aduh nggak tahu larinya kemana itu kalau saya. Ya teman-teman, saya doakan semuanya yang lagi merintis usaha, termasuk saya juga, kita berdoa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami semuanya kelancaran, ya Allah, berikanlah kami semuanya uh, kemudahan dalam mencari rezeki untuk keluarga dan sebagainya. Melancarkanlah usaha kita, ya Allah, berikanlah kami pertolonganmu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Aku mau belanja, minyaknya sudah habis, dan di sana belakang tuh seperti bakul minyak saya, bakul apa, sembako. Ya, assalamualaikum.